Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PGT Channel. Materi pembelajaran kita pada kesempatan saat ini yaitu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk SDMI kelas 6, sederajat. Bab 5. Membuat produk digital. Materi yang dibahas. 1. Merancang dan membuat produk digital. 2. Berbagi produk digital. Apakah kamu pernah membaca buku digital e-book di komputer atau di ponsel pintar milikmu? Apakah kamu juga pernah mengunduh gambar, musik, dan film? E-book, gambar, musik, dan film yang diunduh dari internet termasuk produk digital. Produk digital adalah produk yang tidak berbentuk secara fisik. Produk-produk digital ini dapat disimpan, diunggah, dan diunduh dalam bentuk digital. Kamu juga bisa membuat produk digital sendiri, seperti membuat video kegiatan sehari-hari, video berwisata, video menari, atau video menjual barang. Agar menarik, kamu harus membuat produk yang kreatif. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berlatih membuat sebuah produk digital yang kreatif. Pembahasan materi pembelajaran yang pertama yaitu, merancang dan membuat produk digital. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kegiatan manusia seperti bidang industri, wirausaha, jual beli, pendidikan, dan layanan publik mengalami pergeseran ke era digital. Bidang digital bukan lagi menjadi pilihan, melainkan menjadi salah satu strategi utama pelaku usaha. Perkembangan dunia digital mengubah perilaku masyarakat yang sebelumnya terbiasa dengan cara tradisional. Misalnya dulu buku hanya dijual secara fisik di toko buku. Namun, sekarang kita dapat membeli buku elektronik, e-book di aplikasi atau di situs web. Berikut contoh produk digital, silakan disimak. Berikut contoh dari produk digital berupa pembelajaran elektronik, e-learning. Dan contoh produk digital berupa aplikasi. A. Merancang produk digital. Sebelum membuat produk digital, kamu sebaiknya membuat perencanaan terlebih dahulu. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan metode design thinking. Design thinking adalah metode pemecahan masalah yang kreatif dan inovatif dengan berfokus kepada kebutuhan pengguna. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam design thinking. Tahapan design thinking yang pertama. Empati. Empati adalah langkah pertama untuk membuat sebuah perubahan. Amatilah keadaan sekitarmu. Adakah hal-hal yang terasa mengganggu dan ingin kamu carikan solusinya? Contohnya, amatilah apakah ada temanmu yang kurang mengerti terhadap materi pelajaran tertentu, misalnya siklus hidup kupu-kupu. Tahapan kedua. Define, menentukan. Pada tahap ini kita menentukan akar permasalahan berdasarkan informasi yang kita dapat dari tahap empati. Contohnya, mungkin temanmu kurang mengerti materi tersebut karena media belajarnya kurang menarik. Tahapan ketiga. Ideate, menghasilkan ide. Pada tahap ini kita menggali ide sebanyak-banyaknya. Salah satu ide yang dapat kita hasilkan adalah membuat media belajar multimedia yang menarik. Tahapan keempat. Prototipe, purwarupa. Buatlah model produk prototipe terlebih dahulu. Contohnya, buatlah prototipe dari media belajar yang ingin dibuat. Prototipe dapat berbentuk sketsa atau model 3 dimensi. Tahapan kelima. Tes, uji coba. Lakukan tes uji coba dengan berbagai file tersebut dengan teman-teman. Mari berlatih. Membuat poster perencanaan produk digital sederhana. Alat dan bahan, kertas karton, kertas tugas, alat tulis, dan pewarna, krayon, pensil warna, atau spidol warna. Langkah kerja 1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 4-6 siswa. 2. Tentukan tema produk digital yang akan dibuat. Misalnya, produk digital berupa permainan, game, siklus hidup kupu-kupu. 3. Gunakan metode design thinking saat membuat perencanaan produk digital. 4. Tulislah perencanaan produk digital dalam tabel seperti contoh berikut di kertas tugas. Kelompok, kupu-kupu, anggota, 1 Dani. 2 Rania. 3 Gibran. 4 Masya. 5 Risa. 6 Aji.
Tema produk digital, permainan siklus kupu-kupu. Tahapan 1. Empati. Kami melihat teman-teman tidak memahami materi tentang siklus hidup kupu-kupu. Tahapan 2. Define. Teman-teman tidak mengerti siklus hidup kupu-kupu karena media belajarnya kurang menarik. Tahapan 3. Ideate. Kami ingin membantu teman-teman dengan membuat media belajar yang menarik berupa permainan, game. Tahapan 4. Prototipe. Masukkan gambar di kolom yang tepat. 5. Buatlah poster tentang hasil perencanaan produk digital yang telah kelompokmu buat. 6. Hiaslah poster dengan memberikan warna dan beberapa gambar yang berkaitan dengan produk digitalmu. 7. Presentasikan poster kelompokmu di depan kelas dengan percaya diri. Perhatikan contoh poster berikut. Berikut hasil jadi dari poster yang telah dibuat. B. Membuat produk digital. Produk-produk digital seperti e-book, gambar, musik, film, aplikasi, dan game semakin berkembang di masyarakat. Produk digital adalah produk yang tidak dibuat dalam bentuk fisik, melainkan berbentuk elektronik. Produk-produk digital ini dapat disimpan, dikirim, dan digunakan dalam bentuk elektronik dan dipasarkan melalui pemasaran digital, misalnya di internet. Pemasaran digital artinya produk dijual dalam bentuk digital, misalnya pemasaran melalui toko aplikasi seperti Google Play Store dan Apple App Store, situs e-commerce, atau dikirim melalui email. Untuk membuat produk digital yang dapat memberikan manfaat bagi orang banyak, kita dapat memulainya dengan memikirkan atau mengamati situasi di sekitar kita untuk memperoleh ide bisnis. Ayo, kita mencoba membuat produk digital yang telah kamu rancang sebelumnya. Mari mencoba. Membuat produk digital sederhana. 1. Lakukan kegiatan ini bersama kelompok yang sama dengan kelompok saat membuat rancangan produk digital. 2. Setiap kelompok menyiapkan rancangan desain thinking yang telah dibuat. 3. Buatlah satu produk digital menggunakan program aplikasi yang telah kalian pelajari dari kelas 1 sampai kelas 6. 4. Buatlah produk digital semenarik mungkin agar menarik perhatian orang lain. 5. Presentasikan karya kelompok kalian dengan percaya diri. 6. Bagikan produk digital kalian kepada kawan-kawan sekelas. Kalian dapat membagikannya melalui email atau berbagi melalui aplikasi pesan. Pembahasan materi pembelajaran yang kedua yaitu berbagi produk digital. Keterampilan dan pengetahuan seseorang dapat menjadi nilai jual. Demikian pula keterampilanmu membuat produk-produk digital dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Kamu bisa membagikan produk digital karyamu kepada orang lain, baik secara gratis maupun berbayar. Kamu dapat memanfaatkan tempat distribusi aplikasi seperti Apple App Store dan Google Play Store. Tempat lain untuk berbagi produk digitalmu adalah blog. Melalui blog, kamu dapat memperkenalkan produk digital buatanmu seperti game, e-book, gambar, musik, dan video. Ada banyak mesin blog yang dapat kamu gunakan seperti WordPress dan Bloggers. Apakah kamu juga ingin menjual hasil karyamu? Untuk menjual sebuah hasil karya, kamu tentu saja harus menghasilkan karya yang unik dan bermutu. Selain itu, kamu juga harus mempromosikan atau memperkenalkan hasil karya tersebut kepada calon pembeli. Kamu juga dapat berbagi produk digital melalui media sosial. Jika kamu membuat produk digital menggunakan Scratch, masuklah ke laman Scratch di https://scratch.mit.edu/. Sebelum menggunakan Scratch, kamu sebaiknya mendaftar terlebih dahulu. Selanjutnya, kamu dapat mengunggah produk digitalmu dan berbagi dengan orang lain melalui menu share. Kini kamu dapat saling berinteraksi dengan teman-teman di seluruh dunia. Berikut contoh pendaftaran pada akun Scratch yang telah terdaftar. Mari mencoba. Berbagi produk digital melalui situs Scratch. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Buatlah program sederhana menggunakan Scratch. 2. Setiap kelompok menyiapkan produk digital yang telah dibuat. 3. Bukalah situs Scratch di https://scratch.mit.edu/. Ketika mengakses internet, kamu perlu diawasi oleh guru atau orang tua. 4. Jika kamu belum mempunyai akun di Scratch, daftarkan dirimu di menu Bergabung dengan Scratch. Isilah username, nama pengguna, dan kata sandimu. Perhatikan gambar di bawah ini. 5. Pilihlah menu buat.
Pilihlah file produk digital yang akan kamu bagi dengan menekan menu Muat dari komputermu. Perhatikan gambar di bawah ini. 6. Pilihlah Simpan dan klik Bagi, Share. 7. Kamu dapat melihat karya yang telah kamu unggah di menu Karyaku. Perhatikan gambar di bawah ini. Setelah materi pembelajaran telah usai dibahas, maka rangkumannya sebagai berikut. 1. Produk digital adalah produk yang tidak berbentuk secara fisik melainkan berbentuk elektronik. 2. Design thinking adalah metode pemecahan masalah yang kreatif dan inovatif dengan berfokus kepada kebutuhan pengguna. 3. Pemasaran digital artinya produk dijual dalam bentuk digital, misalnya pemasaran melalui toko aplikasi seperti Google Play Store dan Apple App Store, situs e-commerce, atau dikirim melalui email. Sekarang, uji kemampuan dulu ya, tetap semangat. Setelah uji kemampuan selesai dikerjakan, maka berakhir pula materi pembelajaran kita pada saat ini. Silahkan, tunggu video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.